Dari Jambi ke Bulian, pergi pagi sampainya malam. Selamat pagi hadirin sekalian, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Yusrade MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah puisi, serta yang saya banggakan, rekan-rekan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah limpahan rahmatnya kita dapat melaksanakan perkuliahan ini dengan lancar. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai mengapresiasi puisi. Kita ketahui bahwasanya puisi adalah bentuk seni dan karya tulis. Lantas, hal ini juga perlu dalam mengapresiasi. Bagaimana sih cara mengapresiasi, langkah-langkah mengapresiasi, dan apa sih mengapresiasi puisi itu? Nah, di sini kami akan membahas tentang hal tersebut. Bersama saya, Munawarah, dengan NIM A1B124084 yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Tentu saya bersama dengan rekan hebat saya. Perkenalkan, nama saya Siti Arminah dengan NIM A1B124070 sebagai pemateri. Baik rekan-rekan sekalian, di sini kami akan menyampaikan materi yang pertama, yakni hakikat mengapresiasi, yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Siti Arminah. Kepada saudari, disilakan. Jadi, yang pertama kita akan membahas mengenai hakikat mengapresiasi. Menurut KBBI, mengapresiasi adalah melakukan kegiatan pengamatan, penilaian, dan penghargaan terhadap sebuah karya seni. Nah, menurut Square dan Taba dalam Aminuddin 2013, apresiasi merupakan sebuah proses yang mencakup 3 aspek. Yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua aspek emotif, dan yang ketiga ada aspek evaluatif. Di mana aspek kognitif merupakan mengapresiasi puisi yang mencakup tentang pemahaman makna, analisis struktur, gaya bahasa, dan menginterpretasikan pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah puisi. Nah, dalam aspek ini biasanya menggunakan cara berpikir untuk memahami, menganalisis, dan menggabungkan elemen-elemen yang terdapat dalam sebuah puisi sehingga dapat membentuk sebuah makna yang lebih mendalam. Yang kedua ada aspek emotif. Ini itu berkaitan dengan perasaan dan emosi yang dirasakan pembaca ketika membaca sebuah puisi. Jadi para pembaca ini merasakan dampak emosional yang berasal dari kata-kata, imaji, dan tema yang disampaikan dalam sebuah puisi. Aspek ini itu menimbulkan reaksi emosional seperti kegembiraan, kesedihan, kebingungan yang muncul karena dalamnya sebuah makna yang ingin disampaikan oleh seorang penyair. Nah, yang ketiga itu ada aspek evaluatif, yaitu mengapresiasi puisi yang berkaitan dengan penilaian kritis terhadap kualitas puisi. Jadi pembaca ini menilai apakah sebuah puisi ini dapat menyampaikan pesannya dengan baik, seberapa efektif penggunaan bahasanya, struktur, dan imaji yang digunakan. Jadi aspek ini itu melibatkan penilaian terhadap keindahan, kekuatan, dan kedalaman puisi yang berdasarkan dengan kriteria estetika. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur puisi. Yang pertama itu ada unsur keindahan, yang kedua ada unsur kontemplatif yang berhubungan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah puisi, dan yang ketiga yaitu media pemaparan, baik media kebahasaan maupun strukturnya. Selanjutnya yaitu bentuk apresiatif. Yang pertama ada apresiasi bersifat kinetik. Nah, jadi apresiasi ini itu diawali dengan sikap memberi minat pada sebuah karya sastra, kemudian dilanjutkan dengan keseriusannya dalam melakukan langkah apresiasi secara aktif. Nah, apresiasi ini dapat kita lakukan seperti yaitu memperhatikan pembacaan puisinya, menyukai puisi-puisi tertentu,
berusaha memahami makna yang disukai, mengenal para penyair dan jenis puisi yang disukai, berusaha dapat membaca puisi dengan baik, dan yang terakhir yaitu membuat puisi sejenis serta menulis tanggapan atau ulasan mengenai puisi itu. Nah, yang kedua ada apresiasi bersifat verbal. Jadi, apresiasi ini dapat berupa pemberian penafsiran, penilaian, dan penghargaan yang membentuk penjelasan, tanggapan, komentar, kritik, serta pujian, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, dalam kaitannya dengan aspek kompetensi menyimak, apresiasi ini bermula pada proses mendengarkan penyampaian karya sastra, baik secara lisan dengan serius dan seksama. Kemudian berlanjut pada pencapaian langkah-langkah apresiasi yang lebih dijelaskan. Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya yakni langkah-langkah dalam mengapresiasi puisi. Kita ketahui tujuan mengapresiasi puisi untuk mengenal, menghargai, dan juga menilai puisi secara utuh, serta menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk mengapresiasi puisi. Dalam mengapresiasi puisi terdapat 5 langkah, di mana langkah yang pertama yaitu kita dapat membaca puisi berulang kali. Langkah yang kedua yaitu kita dapat melakukan pemenggalan dengan membubuhkan, seperti contoh garis miring 1 sebagai tanda koma dan garis miring 2 sebagai tanda titik. Nah, langkah yang ketiga kita dapat melakukan parafrase dengan menyisipkan atau menambahkan kata-kata yang dapat memperjelas tujuan kalimat dalam puisi. Nah, langkah yang keempat yaitu menentukan makna kata atau kalimat yang konotatif. Dalam hal ini bersifat jika ada. Nah, langkah yang terakhir kita dapat menceritakan kembali isi puisi menggunakan bahasa sendiri dalam bentuk prosa. Itulah kelima langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengapresiasi puisi. Nah, baik, kita beranjak ke materi selanjutnya yaitu manfaat mengapresiasi puisi. Tentunya dalam mengapresiasi puisi banyak sekali manfaat yang dapat kita raih, teman-teman. Nah, proses apresiasi ini juga memberikan kita seperangkat pengetahuan yang melibatkan konseptual dan juga kognitif dari sebuah karya puisi tersebut. Nah, manfaat pertama yang dapat kita ambil dalam mengapresiasi puisi yakni pengetahuan literal dan juga estetis. Misalnya pada struktur puisi dan juga estetika puisinya. Manfaat selanjutnya yang dapat kita raih yaitu pengetahuan humanistis. Pengetahuan humanistis adalah pengetahuan yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, martabat individu, dan juga potensi pengembangan manusia secara utuh. Dalam contoh puisi karya Aidatul Jannah yang berjudul Satu Tanah Air. Nah, manfaat yang selanjutnya yaitu pengetahuan religiositas. Pengetahuan religiositas adalah pengetahuan di mana seseorang dapat menghayati, memahami, dan juga mengamalkan ajaran yang dianutnya. Seperti contoh dalam puisi Doa Malam karya Djoko Pinurbo. Nah, manfaat selanjutnya yaitu pengetahuan tentang sosial politik. Pengetahuan sosial politik ini melibatkan interaksi antara masyarakat dan juga kekuasaan dalam konteks politik, di mana hal ini melibatkan struktur sosial antara kebijakan dan juga pelaku sosial saling mempengaruhi. Dapat direfleksikan dalam contoh puisi Surat untuk Pemilu karya Rolliyah. Manfaat yang selanjutnya yaitu kita dapat memahami pengetahuan tentang nilai-nilai budaya, di mana nilai budaya ini mencerminkan nilai budaya bagaimana puisi dapat merefleksikan dan menyampaikan suatu nilai dalam suatu tradisi bermasyarakat. Seperti contoh dalam puisi Negeri Seribu Budaya karya Uswatun Hasanah. Selanjutnya yaitu pengetahuan tentang kesejahteraan. Pengetahuan tentang kesejahteraan ini mencakup beberapa aspek kehidupan manusia, seperti bagaimana manusia berkehidupan rukun, damai, dan juga makmur. Nah, manfaat yang terakhir yaitu pengetahuan tentang moralitas. Pengetahuan moralitas
bagaimana puisi merefleksikan dan juga menyampaikan etika dan moral yang penting dalam kehidupan, seperti dalam contoh Deru Kebebasan karya Roni Rukmito. Nah, di situ mencerminkan kehidupan, etika, dan juga moral. Nah, teman-teman, itulah manfaat-manfaat yang dapat kita raih dalam mengapresiasi puisi. Banyak sekali bukan pemahaman yang bisa kita ambil dan juga pengetahuan yang kita dapat dalam mengapresiasi puisi. Baik rekan-rekan sekalian, sampai di sini materi yang dapat kami jelaskan. Atas segala kekurangan kami memohon maaf. Besar harapan kami, apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan di kolom komentar yang nanti akan dijawab langsung oleh saya dan juga rekan saya. Sebelum menutup presentasi kali ini, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Ibu sibuk menanak nasi, nasi matang untuk keluarga. Kami pamit untuk undur diri. Terima kasih hadirin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.